Halo guys, assalamualaikum. Balik lagi di channel IQ Saham. Di video ini kita akan analisa 8 saham akumulasi yang masih menarik untuk dipantau, terutama untuk besok hari Senin tanggal 5 Mei 2025. Tapi sebelum lanjut, disclaimer on, ini bukan ajakan jual beli saham karena semua keputusan investasi di tangan masing-masing. Jadi saham pertama yang akan kita bahas adalah saham AADI. Meskipun AADI masih cukup sideways ya dan close di harga yang sama di 6.725 dan juga ada distribusi dari domestik, terutama dari PD, BBEP dan juga SS. Tapi kita lihat yang cukup menarik adalah akumulasi asingnya. Ternyata ada BK, CC dan juga AK yang masih terpantau melakukan akumulasi untuk saham AADI. Ya di tengah kondisi saham-saham batubara yang labanya tergerus ya atau terjadi penurunan dari sisi kinerja profit ya. Tapi untuk saham AADI ternyata masih ada akumulasi terutama dari investor asing di 1 minggu perdagangan terakhir. Jadi kita lihat kemarin penutupan hari Jumat pun ada net buy 12,8 miliar. Semoga saja ini adalah pertanda baik ya untuk kenaikan saham AADI. Tapi kita lihat ya meskipun sudah naik dari area low-nya di sekitar 5.600, kenaikannya belum terlalu tinggi guys ya. Dari area low sampai di closing kemarin baru naik 19% ya. Semoga saja bisa lanjut naik lagi karena kita lihat akumulasi asingnya masih sangat bagus. Jadi teman-teman bisa pantau AADI besok ya di hari Senin tanggal 5 Mei ketika open market. Saham kedua adalah BRIS ya, teman-teman yang sudah pegang BRIS masih layak untuk di hold dan kita lihat kenaikannya dari area low sampai closing kemarin itu sudah naik 40%. Jadi setidaknya teman-teman yang sudah buy on weakness saham BRIS ini sudah cuan ya, kisaran 30% lebih. Kita lihat cukup netral ya, ada yang akumulasi terutama dari asing, ada DR, NIYU, sedangkan beberapa investor asing lainnya tercatat distribusi atau ada take profit. Juga dari beberapa investor retail seperti PDXC dan juga yang lainnya ya seperti EP di sini. Tapi investor retail masih ada yang akumulasi ya. Tapi yang kita lihat di sini adalah akumulasi asing masih oke, terutama di 2 minggu terakhir ya. Untuk BRIS dan hari Jumat kemarin juga ada net buy 8,6 miliar. Masih cukup oke ya, teman-teman masih bisa hold untuk saham BRIS. Semoga bisa naik ya, lanjut ke resisten di 3.000-an ya untuk saham BRIS-nya. Sehingga teman-teman bisa cuan lebih besar lagi ya ketika hold saham bagus dan membeli saham bagus di harga murah. Tetap harus ada target untuk take profit. Lanjut ke saham Arto guys ya. Untuk Arto juga sebenarnya mulai naik ya dari level bottomnya di 1.200 ya, kemarin naik ke 2.000-an ya. Jadi sudah naik cukup tinggi juga sebenarnya untuk saham Arto. Tapi kita lihat ada normal correction ya, ada normal correction untuk Artonya. Jadi kalau untuk trend following masih ada kekuatan untuk naik ya, dan ini pun karena asingnya ada akumulasi. Jadi kita lihat Arto masih oke lah ya untuk trend following. Untuk Arto sendiri cukup netral ya, ada akumulasi dari OD, BKAK, KK dan juga ZP. Yang paling menarik dari Arto ya adalah karena asingnya masih ada net buy. Kemarin net buy 7,7 miliar guys ya, meskipun di beberapa hari sebelumnya ada net sell, ada distribusi ya. Ada koreksi tapi akumulasinya masih terjaga gitu ya. Net buy-nya masih terjaga di 11 miliaran ya untuk tanggal 29 dan 30 April yang lalu. Ya, jadi meskipun ada koreksi 2% ya di kedua hari tersebut, tapi ternyata akumulasi asingnya masih bagus. Jadi Arto menurut saya masih bisa di hold ya untuk teman-teman yang sudah ambil di harga bawah. Tapi untuk yang mungkin baru mau masuk ya bisa menggunakan strategi trend following. Tapi strategi trend following bukan strategi terbaik tanpa resiko, tetap ada resikonya. Ya kalau misal teman-teman nanti ternyata harga sahamnya masih lanjut turun dan mungkin melewati batas stop loss-nya teman-teman, ya tetap harus ada pembatasan resiko seperti itu. Kita lanjut ke saham Pewon guys. Untuk Pewon ada koreksi 0,5%, close di Rp380 per saham dan kita lihat masih berpotensi untuk bisa lanjut naik lagi ya. Apalagi kemarin hari Jumat masih ada akumulasi asing ya. Meskipun ini sudah naik 22%, tapi karena secara fundamental Pewon juga sangat bagus ya. Jadi kita lihat akumulasinya dari BB, ZPBK ini cukup menarik. So, untuk saham Pewon, kira-kira berapa besar akumulasi asing terhadap saham ini? Ternyata masih ada net buy 7,4 miliar untuk Pewon, meskipun kemarin ada sedikit koreksi 0,5% ya. Jadi, untuk di 1 minggu terakhir ya, ini sebenarnya masih menunjukkan kecenderungan asingnya net buy atau akumulasi. Semoga bisa lanjut naik lagi, teman-teman yang sudah ambil di harga bawah bisa lanjut cuan ya. Dan semoga saham-saham lainnya yang belum naik juga bisa rebound seperti saham yang tadi kita bahas ya. Ada Arto, Pewon yang juga sebenarnya sudah naik dari level bottom. Tapi beberapa saham yang mungkin kita bahas di video ini ada juga yang belum naik ya. Nanti kita coba lihat.
Selanjutnya adalah Akra. Untuk Akra juga sudah mulai naik dari level bottom dan kita lihat ada normal correction ya di hari Jumat lalu 1,19% meskipun ada distribusi dari domestik ya terutama dari BBNIC DPD tapi asingnya sih masih akumulasi. Jadi untuk teman-teman yang mungkin masih hold Akra ya kalau bertanya ini masih bagus untuk di hold atau tidak. Kalau misal kita melihat ya akumulasi asingnya ini sebenarnya masih oke. Ya bahkan di hari Jumat lalu meskipun ada koreksi 1%-an ya, tapi asingnya net buy 3,2 miliar ya. Jadi semoga saja dengan akumulasi asing ini saham Akra bisa kembali naik lagi dan meskipun ada normal correction ya, itu bisa teman-teman manfaatkan untuk ambil muatan lagi, untuk tambah muatan lagi di area higher low-nya. Jadi untuk saham Akra sih kita lihat ya, retailnya pun mulai ada curi start lagi. Ya, mungkin yang trend following ada XC, SQ, dan juga XL, tapi beberapa investor retail juga terpantau melakukan penjualan alias take profit di saham Akra. Kita lanjut ke INKP yang kita lihat ya baru breakout di MA50 adalah INKP ya. Kemarin naik 4,3%, close di Rp5.375 per saham. Ini cocok sebenarnya untuk buy on breakout ya saham INKP-nya. Dan kita lihat ada normal akumulasi terutama dari RX, AK, YU dan juga YP. Nah, jika kita perhatikan untuk INKP ternyata asingnya masih net buy ya dan mulai net buy kembali. Kemarin hari Jumat itu net buy 5,2 miliar guys ya dengan kenaikan 4,3% ya. Semoga saja bisa lanjut naik agar teman-teman yang mungkin belum kebagian nih saham-saham murahnya bisa juga ikut cuan ya. Terutama di saham yang kenaikannya baru akan mulai ya, baru bertahap lah atau baru mulai merangkak naik gitu ya. Jadi untuk INKP ini juga cocok ya untuk dipantau besok di hari Senin. Semoga dengan adanya akumulasi asing dan juga penguatan rupiah ya kemarin, harga sahamnya bisa lanjut naik lagi, terutama untuk saham-saham yang memang belum naik ya. Kita lanjut ke SCMA guys. Untuk SCMA juga cukup menarik ya. Ternyata meskipun kemarin sempat terjatuh ya ke 170-an, tapi mulai rebound lagi terutama di tanggal 25 April ya, naik 8,7%. Dan kita lihat close di Rp204 per saham ya, cukup sideways di dekat MA50 tapi ini sudah mulai uptrend kembali ya sebenarnya. Jadi untuk SCMA waktu itu sempat kita bahas ya di 120-an guys ya waktu di level bottom dan di 130 pun ketika breakout ini kita bahas sebenarnya. Jadi teman-teman yang mungkin masih hold ya di harga bawah atau yang sudah mungkin beberapa kali trading ya di SCMA ya teman-teman sudah mempraktikkan bagaimana trading yang cuan di saham. Jadi untuk SCMA sendiri apakah masih cocok nih untuk trend following ya? Kita lihat bareng-bareng ya. Ini cukup netral, tapi di sini retailnya banyak yang jual, sedangkan asingnya akumulasi nih ada NI, AK dan juga CC. Ini sebenarnya cukup menarik ya untuk SCMA ya. Semoga bisa lanjut naik lagi karena asingnya juga masih ada akumulasi, terutama di 3 hari terakhir ya. Kemarin net buy 2,7 miliar. So untuk SCMA ya karena juga saham yang ini salah satu anak usaha dari MTEK yang rutin bagi dividen. Jadi teman-teman yang mungkin belum dapat dividen bisa coba pantau SCMA-nya untuk besok. Yang belum naik adalah roti ya, karena roti ketika dia bagi dividen ternyata ada koreksi dan masih di bawah harga ex-date-nya. Jadi masih kita lihat ya masih bertengger di harga bawah di Rp855 per saham. Tapi kita lihat ya, ternyata asing mulai masuk terutama YU dan juga CC. Nah, asingnya sih mulai akumulasi ya. Mungkin di 1 minggu ke depan ya akan ada kenaikan harga ya sedikit demi sedikit. Dan kita lihat asing masih net buy terutama di 2 hari terakhir, tanggal 30 itu net buy 1 miliar dan terakhir kemarin hari Jumat net buy 340 jutaan. Jadi ada beberapa saham yang mungkin ya akumulasi asingnya mulai terlihat tapi belum ada kenaikan. Contohnya roti. Sedangkan tadi ya kita lihat INKP mulai perlahan-lahan kembali rebound ya. Jadi jangan kaget ya kalau misal tiba-tiba harga sahamnya melesat. Lalu Pewon juga kita anggap ini masih menarik karena masih bertengger di MA50 dan MA kecilnya belum crossing ya. Jadi untuk Pewon sih belum belum terlalu uptrend ya, masih oke lah untuk dipantau. Dan untuk entry juga oke sebenarnya, tapi kembali lagi disclaimer on ya, semua keputusan investasi di tangan masing-masing. Dan yang terakhir tadi AAD ya, kita lihat juga kenaikannya kemarin malah ada koreksi ya. Setelah kenaikan kemarin malah ada koreksi dan kembali lagi di bawah MA50 dan saya rasa ini menjadi kesempatan kedua nih untuk teman-teman yang mungkin mau coba entry di saham AAD. Tapi tentu saja kita akan menunggu di zona oversold guys untuk saham-saham yang mungkin tadi sudah kita bahas. Oke, coba kita lihat ya saham-saham yang kembali diakumulasi asing ya untuk saham-saham big caps-nya ada Antam, BBCA, BMRI, Telkom, Tepia, ISAT,
ada cuan juga ya saham Konglo-nya, CBDK juga ternyata kembali net buy asing, EXCL, DKFT, lalu ada DSSA, Goto, AAD, BKSL, BTPS, Unilever, Dewa, Breeze, dan juga Arto. Lalu kalau misalnya kita lihat ya lebih banyak lagi ternyata juga ada saham Avia, lalu ada BTPS ya masih di net buy, AAD tadi sudah kita bahas, lalu MDIY ya, Mister DIY ternyata juga masuk ya ke dalam saham akumulasi meskipun ada normal correction. Ada Cimori, ya Akra, PTBA juga ya meskipun kemarin PTBA labanya anjlok ya tapi asingnya masih masuk. Lalu ada HMSP, ya High Risk. Kita lihat juga ini SP ya mungkin teman-teman belum punya bank second liner ya bisa coba pantau. Oke guys, cukup menarik sebenarnya, masih banyak saham-saham yang belum naik ya, bisa teman-teman pantau. Jadi untuk hari Senin semoga ada penguatan ya karena rupiah kita juga menguat gitu ya. Oke guys, terima kasih sudah menonton dan semoga bermanfaat untuk teman-teman. Thank you for watching. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.